sabar. Posisi aja deh Pak. Kan saya udah sampaikan, si ini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden. Bilang banyak yang bertanya siapa dua pemain tersebut. Dan saya juga agak penasaran teman-teman ya. Dan saya coba kemarin berbicara, coba tanya dengan Pak Erik untuk sosok ini memang masih ditutup, masih rahasia. Itu kan menjadi ranah dari Pak Ketua. Ya, tentunya bersama dengan PK sudah tahu, tapi tidak boleh dibocorkan, tidak boleh untuk sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Erick Thohir umumkan perkembangan terbaru dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Erling Haaland dan Hairo Riedewald sudah masuk proses akhir. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam perjalanan panjang menuju mimpi besar sepak bola Indonesia, kabar terbaru datang mengenai dua nama besar yang selama ini menjadi pusat perhatian publik, Erling Haaland dan Hairo Riedewald. Menurut penegasan Erick Thohir, keduanya kini sudah masuk ke proses akhir naturalisasi, sebuah fase yang menjadi tanda bahwa Indonesia benar-benar serius menghadirkan kekuatan baru di kancah internasional. Kabar ini langsung menjadi sorotan nasional. Publik tak bisa menahan rasa bangga sekaligus antusias karena langkah ini semakin menunjukkan bahwa target lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi kosong. Dua nama tersebut, yang masing-masing mewakili lini depan dan lini tengah, bisa membawa perubahan besar bagi skuad Garuda di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kabar terbaru, proses kedua pemain tersebut sudah berada di fase akhir, artinya tinggal menunggu penyelesaian detail hukum dan pengambilan sumpah kewarganegaraan. Setelah fase ini rampung, Haaland dan Riedewald secara resmi akan berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan berhak membela timnas Garuda. Publik pun kini tinggal menghitung hari. Jika semua berjalan sesuai rencana, debut keduanya bisa terjadi dalam laga krusial round 4 kualifikasi Piala Dunia melawan tim-tim besar Asia, termasuk Arab Saudi dan Irak. Nama Erling Haaland sudah identik dengan gol. Sejak berlabuh di Manchester City, ia menjelma sebagai striker paling mematikan di dunia. Rekor demi rekor gol ia pecahkan, bahkan dalam usia yang masih sangat muda. Haaland adalah tipikal penyerang yang hampir mustahil dihentikan. Tinggi menjulang, fisik kuat, kecepatan tinggi, serta insting tajam menjadikannya momok bagi bek manapun. Jika benar-benar resmi berseragam merah putih, Indonesia akan memiliki ujung tombak kelas dunia yang selama ini hanya bisa diimpikan. Bayangkan bagaimana barisan pertahanan lawan akan kesulitan menghadapi Garuda. Umpan silang, bola panjang, atau kombinasi umpan pendek semuanya bisa dimaksimalkan karena Haaland mampu menyelesaikan peluang dengan berbagai cara. Berbeda dengan Haaland yang menjadi mesin gol, Hairo Riedewald berperan sebagai pengatur keseimbangan di lini tengah. Pemain yang kini memperkuat Crystal Palace di Premier League ini dikenal serba bisa, ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, maupun bek kiri. Riedewald memiliki visi bermain yang matang. Kemampuannya dalam membaca permainan dan mengalirkan bola akan menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Kehadirannya akan membuat lini tengah Garuda lebih stabil, terutama ketika menghadapi tim-tim besar Asia yang mengandalkan kecepatan serta kekuatan fisik. Dengan duet Tom Haye atau Mark Klok, Riedewald bisa menjadi jangkar yang menghubungkan pertahanan dengan serangan, sekaligus memberi ruang bebas bagi pemain kreatif seperti Marcelino Ferdinand untuk lebih leluasa menekan lawan. Naturalisasi dua pemain Premier League ini jelas akan mengubah peta kekuatan sepak bola Indonesia. Ada beberapa dampak besar yang bisa langsung dirasakan. Kekuatan lini depan tak terbendung. Dengan Haaland di lini depan, Indonesia akan memiliki striker kelas dunia yang bisa mencetak gol kapan saja. Keseimbangan lini tengah. Riedewald akan memberikan kontrol permainan, sesuatu yang sering kali hilang ketika Garuda ditekan lawan.
Kepercayaan diri pemain lokal. Bermain bersama bintang dunia akan meningkatkan mentalitas pemain-pemain muda Indonesia. Mereka akan belajar langsung dari pengalaman Haaland dan Riedewald. Efek internasional. Dunia akan menyoroti langkah Indonesia. Kehadiran dua pemain Premier League akan membuat Garuda semakin diperhitungkan di Asia, bahkan global. Sejak awal menjabat sebagai Ketua Umum, Erick Thohir menegaskan bahwa target utama Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia. Keberhasilan menembus round 4 kualifikasi adalah langkah nyata, tetapi tantangan di depan jauh lebih berat. Dengan menghadirkan pemain sekelas Haaland dan Riedewald, Erick ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya sekadar peserta, tetapi juga mampu bersaing. Strategi ini juga menunjukkan bahwa PSSI serius membangun tim yang kompetitif dengan memadukan pemain lokal berbakat dan bintang naturalisasi. Lebih dari itu, Erick melihat bahwa sepak bola bisa menjadi alat diplomasi internasional. Kehadiran nama-nama besar akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, menarik sponsor global, dan mendorong perkembangan industri olahraga nasional. Harapan supporter. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Kabar perkembangan terbaru naturalisasi ini membuat antusiasme mereka semakin membuncah. Media sosial penuh dengan poster, ilustrasi, hingga video editan yang membayangkan Haaland dan Riedewald memakai jersey merah putih. Bagi supporter, kehadiran mereka bukan hanya soal kemampuan di lapangan, tetapi juga simbol bahwa Indonesia sedang naik kelas. Rasa bangga dan optimisme untuk melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia semakin nyata. Tantangan yang harus dihadapi. Meski proses sudah masuk tahap akhir, masih ada tantangan yang harus dituntaskan. Aspek administrasi hukum tetap harus selesai dengan sempurna. Selain itu, adaptasi juga akan menjadi tantangan. Haaland dan Riedewald harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan iklim tropis, gaya bermain Asia, serta ritme padat perjalanan antar negara. Namun, dengan profesionalisme yang mereka miliki, tantangan ini bukan sesuatu yang mustahil diatasi. Menuju babak baru. Jika naturalisasi ini rampung sebelum seluruh laga round 4 dimainkan, Indonesia akan memulai babak baru dalam sejarahnya. Tim Garuda tidak hanya tampil penuh semangat, tetapi juga punya kualitas nyata untuk bersaing dengan raksasa Asia. Haaland bisa menjadi ujung tombak yang selalu ditunggu, sementara Riedewald memastikan permainan tetap terkontrol. Kombinasi ini membuat lawan tidak bisa lagi memandang rendah timnas Indonesia. Pengumuman Erick Thohir bahwa proses naturalisasi Erling Haaland dan Hairo Riedewald sudah masuk tahap akhir adalah kabar yang sangat besar bagi sepak bola nasional. Kedua pemain Premier League ini akan membawa level permainan Garuda ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Haaland menghadirkan ketajaman lini depan yang selama ini dirindukan, sementara Riedewald memberikan ketenangan dan keseimbangan di lini tengah. Bersama pemain lokal berbakat, keduanya bisa membentuk kombinasi yang mematikan. Kini, publik Indonesia hanya perlu menunggu pengesahan resmi. Jika semua berjalan lancar, debut keduanya akan menjadi momen bersejarah, bukan hanya bagi timnas, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.